semuanya, ketemu lagi di Kembara Gembira. Ayo dolan, ayo cerita. Nah, kali ini Kak Denta akan mengajak kamu semuanya untuk berkenalan dengan dolanan tradisional. Nah, kalau ngomongin soal dolanan anak, kalian pasti banyak yang mungkin berpikiran, apa sih itu? Nah, itu berkaitan sama yang namanya permainan. Kalau kalian sekarang mungkin mengenalnya dengan games, sesuatu yang kalian lihat yang ada di gadget kalian. Nah, kalau zaman dulu, itu ada macam-macam dan bervariatif. Misalnya nih, Kak Denta kasih tahu ya, ada manu-manuan, terus ada wayang, ada juga kitiran, atau payung-payungan. Nah, kalau kita ngomongin tentang dolanan anak ini, kita akan ketemu sama dua orang legendaris, namanya Mbah Joyo dan Mbah Hatemo dari Desa Pandes. Nah, mereka berdua ini belajar mengenai dolanan anak dari sesepuh-sesepuh mereka, dari orang tua ataupun dari kakek nenek moyang mereka. Dan ternyata kalau kita telusuri lagi dari perbincangan yang kemudian kita lakukan dengan dua sosok legendaris ini, ternyata dolanan anak ini sudah ada di 3 zaman, yaitu zaman Jepang, Belanda, dan juga Indonesia. Nah, bisa dibilang dolanan anak yang ada di Indonesia sekarang ini umurnya hampir kurang lebih seperti umur Indonesia merdeka. Wow, cukup lumayan banyak ya. Nah, kalau tentang dolanan anak ini sendiri, ini juga bervariasi perkembangannya. Ada manu-manuan, kemudian ada payung-payungan, juga ada otok-otok. Nah, ini semuanya mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita ngomongin soal Desa Pandes, ada yang tahu belum? Itu ada di daerah mana? Itu tepatnya ada di daerah Sewon, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan kalau kita runut sejarah lagi, Desa Pandes ini sudah terkenal memproduksi dolanan anak sejak Hamengkubuwono ke-8. Wow, udah lama banget ya. Nah, kalau pengen tahu lebih lengkapnya dan tentunya lebih jelasnya mengenai Mbah Joyo dan Mbah Hatemo, kita akan saksikan dulu nih video ataupun liputan kita bersama Mbah Hatemo dan Mbah Joyo. Yuk kita saksikan. Kula anane Hatemo Yono, umure 80 kali. Asline Pandes. Dadine turun-maturun riki. Ke zaman Mbah Biyo niku mriki niki pun dolanan. Nek gandeng sak niki wis sing sepuh-sepuh mboten nonton men kanton kula sik damel. Sing terus pun mboten nonton. Sing Mbah Biyo niku niki bakuane nggih dolanan. Nek gandeng nak riyen niku mboten kaya saniki. Nek saniki pun kalah kalih ngen plastik. Wis payu nak le payu kena dijaga. Mendingan ngingetke Mbah Biyo ning nek sing mbok niku lak gawene niku gawe dolanan. Bendina ngingetke nak nggih saged. Boten sang ngajari. Nak riyen niku nom-nomane kurang wis ceceh payu turut pasarang niku. Boten Bantul, boten Kota Gede, boten reka Mbudian. Niku mek mlaku. Mangke nak mlampah jam 1 dalu niku lampah. Ngaten Mbudian. Nek ten Kota Gede niku mangke jam 4. Nek ten Megiri niku jam 3. Niku men do mlaku. Lah nek mboten iso ngepit. Nggih mlaku. Mangke mulai nggih jam 2. Jam 1. Ngoten niku. Lah nek sakniki ra kathah montor barang. Dasare pun tuwa wedi. Hari niku nek anake wong ra duwe mboten disekolahke. Nah mungkin golek pangan.
ben langsa, ben deres. Nak tak niki dolanan riki niki meng penyayi sing do butuh duwite sethithik niku meng do tumbas ten riki. Jan niki dolanan plastik mun apik-apik murah. Lah pripun ya wis pun nasibe jeng pripun. Hari niku do seneng to dolanan riki. Cah cilik-cilik niku. Ning nak jan iki pun kali HP barang niku pun kalah to. Saiki kan iki cah cilik nggih nyekel HP pun ora seneng dolanan to. Nak ren niku ora do seneng ditukoke dolanan niku. Lah jan iki nggih pun nyekel HP ya ora seneng ya. Dolanane iku nek riki le gawe nggih mung niku wayang, payungan, kepetang, klompongan, piteran, warna-warna ning bisa nek ngeten iki ajeng bodho ndang bisa pula didol wis payu ngoten. Ya ndang sing seneng ada sing boten karang payu. Nggih sonten, ya enten kok mriki golek dolanan piteran bisa enten wayang. Lah jeneng apa to, Mas? Nek tua arep ngopo? Nek iki rusa mangke rewang-rewang entuk duit. Udah lihat sendiri kan bagaimana keseharian Mbah Joyo dan Mbah Hantemo di desa Pandes ini. Gimana? Tertarik nggak kalau kita mau bikin bareng-bareng dolanan anak yang ada di desa Pandes ini? Nah, kalau tertarik dan pengen nyoba bikin, yuk kita bikin sama-sama ya! Sekarang kita akan membuat dolanan anak yang satu ini. Apa ya ini ya? Nah, kalau kita buka akan berbentuk seperti ini. Ini adalah payung-payungan yang juga bisa digunakan untuk kita semuanya yang misalnya ingin membuat payung-payungan ini bersama teman-teman ataupun kakak dan juga keluarga. Sudah siap? Kita mulai dengan bahan-bahannya. Yang pertama yang dilakukan ataupun yang diperlukan teman-teman adalah kertas minyak. Boleh berwarna 1 ataupun 2 ataupun 3. Terserah teman-teman ya. Selanjutnya adalah gunting yang juga bisa digunakan teman-teman. Tapi jangan lupa kalau menggunakan gunting harus hati-hati. Oke. Berikutnya teman-teman juga membutuhkan tali. Kemudian ada lem. Selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah ini dia. Ada bambu kecil berukuran kurang lebih sekitar 5 cm. Terakhir, teman-teman juga butuh yang namanya bambu besar. Bambu besar ini sebagai gagang utama dari payung kita nanti. Oke, sudah lengkap semuanya. Kita akan mulai dengan hal pertama yang akan kita lakukan, yaitu adalah kita membuat terlebih dahulu kayu ini nanti akan menjadi jari-jari dalam payungnya nanti. Tapi sebelumnya teman-teman juga perlu mempersiapkan kertas minyak yang seperti ini. Kita nanti akan potong kecil-kecil, fungsinya sebagai engsel dari payung kita nanti. Oke, kita potong-potong sebentar ya.
Jangan dihabiskan teman-teman, karena kertas ini nanti bisa digunakan juga untuk bagian payungnya gitu. Oke, kita potong lagi. Dan kertas ini kita potong memanjang seperti ini. Ini dia ya. Nah, Kakak Denta contohin gimana caranya biar ini atau kayu kecil ini bisa menjadi jari-jari pada payung kita nanti. Jadi, ujung bagian atas kita berikan lem, kemudian kita gulung di kertas yang sudah kita siapkan ini. Oke, digulung terus. Digulung seperti ini. Jangan terlalu tebal juga teman-teman, karena nanti tidak akan mudah untuk menjadi engsel, tapi juga jangan terlalu tipis, nanti bisa sobek. Bagian kecil ini berjumlah 8 atau sesuai dengan jari-jari yang panjang ini. Nantinya kita akan pasang di bagian ujung dari payung ini nanti. Oke? Nanti akan berada di bagian ini teman-teman. Nah, ini dia ya. Jadi akan ada di sini. Kita perlu rekatkan lagi teman-teman. Di sini ini ada engselnya sudah kita tandain agar sama nanti. Bentuknya akan seperti ini teman-teman. Ya. Jadi bentuknya akan seperti engsel yang nanti akan bisa membuka dan menutup. Oke. Jangan lupa diberikan lem agar nanti tidak lepas, dan pastikan engsel ini berfungsi dengan baik. Oke. Nah, jika sudah berfungsi dengan baik, kita persiapkan seperti ini sejumlah 8. Nanti kemudian teman-teman tinggal memasangkannya di kayu yang besar ataupun di gagang yang besar ini. Oke. Nah, akan bentuknya seperti ini kurang lebih teman-teman. Kita membutuhkan tali, kita siapkan dulu tali. Kita potong tali sedikit. Bisa teman-teman siapkan satu dulu. Oh ya, bagian ujung usahakan ada sebuah kayu yang kemudian kita tumpulkan sedikit. Pasang ini juga, teman-teman. Ya. Sejumlah 8, nanti silahkan bisa dipasang sendiri. Nah, bagian dalam ini agar nanti bisa naik, bisa turun, bisa naik lagi. Teman-teman perlu mempersiapkan juga kertas yang agak sedikit lebih tebal, atau bisa menggunakan kertas minyak lagi. Kita potong agak sedikit lebih tebal, teman-teman. Fungsinya juga akan menjadi seperti alat untuk kita bisa. Jadi kita taruh dulu di bagian dalam, jangan terlalu kencang, dibikin longgar saja, yang penting bisa naik dan bisa turun. Oke. Tidak usah terlalu panjang, kita potong lagi. Kita bantu dengan lem. Ya, pastikan ini bisa naik dan bisa turun sekali lagi. Oke, sudah? Jika sudah, nah, tinggal bagian-bagian ini kita bisa lem juga, atau kita bantu dengan lem agar bisa menempel. Ya, agar lebih kuat, tetap gunakan kertas ini kembali. Di bagian luar sebagai tempat untuk menahan ujung ini. Ya,
Rapikan teman-teman. Nah, bentuknya akan bisa dibuka seperti ini. Nah, karena ini cuma 2, nanti hasilnya teman-teman akan bentuknya kurang lebih seperti ini. Tara. Nah, kalau sudah 8, sudah kita ikat ya, dan engselnya ini bisa naik dan bisa turun. Bentuknya akan seperti ini, teman-teman. Nah, tugas berikutnya adalah kita membuat payungnya atau bagian luar dari payung ini. Caranya gimana? Kita kembali lagi menggunakan ini dia, kertas yang sudah kita siapkan. Kita geser dulu. Kita siapkan kertas, kita potong lingkar, teman-teman, agar lebih mudah. Setelah dilipat 2, bisa dilipat lagi agar memudahkan teman-teman untuk membuat lingkaran, dan usahakan jangan terlalu besar agar nanti bagian ujung-ujungnya masih bisa kita hias lagi. Nah, kita berikan lem di bagian ruas-ruasnya ini ya, sedikit-sedikit saja teman-teman. Nah, agar lebih kencang, teman-teman juga bisa memotong bagian ujung, karena nanti pasti akan ada bagian yang tidak terlalu kencang, jadi kita perlu memotongnya. Oke. Usahakan ini juga jadi seperti payung yang dibuka, jadi nanti hasilnya juga akan terlihat, teman-teman. Kita rekatkan pelan-pelan. Nah, bagian ini sudah bisa terlihat bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Nah, agar di bagian tepi-tepinya lebih indah, kita bisa menggunakan warna lain dari kertas minyak yang sudah kita siapkan. Kemudian kita siapkan kertas minyak yang lain. Kita potong agak besar, bentuknya kotak saja. Lalu kita ambil kertasnya, kemudian kita tempel seperti ini, dan nanti hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Nah, silahkan teman-teman nanti bisa memberikan ornamen-ornamen, misalnya di bagian ujung kita berikan hiasan-hiasan lagi, kemudian di bagian bawah ini juga diberikan hiasan-hiasan lagi, begitu. Dan sekali lagi, sudah jadi payungnya. Selamat mencoba. Beberapa mainan atau dolanan anak itu identik dengan suara-suara. Nah, permainan kali ini atau dolanan kali ini akan berkaitan juga dengan suara. Salah satunya yang paling berisik, tapi kalau dibilang lucu ya ini salah satunya. Nanti cara mainnya adalah, nah, gimana cara buatnya? Yuk, kita buat. Ini dia namanya keluntungan. Siap? Yang pertama, bahan yang kemudian kita perlukan adalah tetap ada kertas minyak ya. Warnanya terserah. Ini ada kuning dan juga merah. Nanti bisa digunakan sebagai 2 warna yang digunakan di kanan dan juga kiri. Terus kemudian kita butuh tali. Terus ada bambu. Bambu ini sekitar kurang lebih 20 cm. Nah, selain bagian bambu ini nanti diserut agar tidak terlalu tajam, bagian ujung nanti kita agak sedikit runcing gitu ya, atau sedikit tajam begitu di bagian ujung. Fungsinya apa? Fungsinya nanti agar lebih mudah ketika teman-teman akan mencobloskannya ke dalam
ini dia. Ini sekali lagi kita membutuhkan bambu tipis yang nantinya kita gunakan sebagai tempat untuk menaruh atau mengelem kertas yang sudah kita siapkan, gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman akan membuatnya jadi lebih besar, silahkan, mungkin agak sedikit lebih panjang, agar nanti tekukan ataupun lingkarannya juga bisa lebih besar. Terus kemudian yang diperlukan lagi adalah seng, atau kita menyebutnya sebagai plat, begitu, yang nanti digunakan untuk mengunci. Ini dia lingkaran kita nanti. Terus kemudian lem, jangan lupa teman-teman. Terus kemudian gunting, kalau masih diperlukan ada cutter yang juga digunakan nanti misalnya untuk meruncingkan bagian sini atau untuk bisa membuat bagian dari kelontongan yang utama ini bisa lebih tipis lagi. Nah, yang tidak kalah penting agar tetap berbunyi, kalau hanya bagian ujung kita berikan tali saja, tidak akan berbunyi apa-apa, teman-teman. Nah, fungsi ada tanah liat di sini, ini digunakan untuk membuat suaranya bisa keluar. Nah, jadi kita yang perlukan adalah tanah liat. Tidak usah terlalu banyak, bisa dicari ataupun dibeli di sawah kalau misalnya mau mencari, begitu ya. Atau kalau misalnya mau beli di daerah Kasongan juga bisa. Oke. Sudah kita siapkan semuanya, bahan-bahan yang perlu kita gunakan untuk membuat kelontongan ini. Sekarang kita akan praktek bagaimana membuat kelontongan ini. Baik, yang pertama yang perlu kita siapkan, sekali lagi, ini dia bagian utamanya. Nah, bagian utama ini kemudian kita lubangi dengan menggunakan bambu yang sudah kita beri runcing bagian ujung, begitu ya, atau kita runcingkan bagian ujung. Kemudian di bagian sini atau bagian mendekati ujung kita lubangi. Sebelum menguncinya ataupun sebelum mengkaitkannya satu dengan yang lain, kita juga perlu cek lagi, karena di bagian kanan maupun kiri atau di bagian samping-samping kita harus menaruh tali dan juga tanah liat agar suaranya bisa tetap nyaring. Nah, sebelum ke sini kita juga perlu siapkan dulu tanah liat dan juga benangnya. Kita potong sedikit, sekitar kurang lebih 8 hingga 10 cm benang. Kemudian kita ambil sedikit tanah liat, sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Nah, penggunaan tanah liat ini sendiri, teman-teman, harus dipastikan sebelum dipasang nantinya sudah kering terlebih dahulu. Jadi setelah ini, posisinya tanah liatnya nanti kita jemur terlebih dahulu, atau bagian ini kita jemur terlebih dahulu agar memastikan tanah liat yang kita gunakan ini nanti bisa benar-benar kering sehingga benar-benar bisa mengeluarkan suara. Nah, setelah ini kita juga perlu mempersiapkan lubang mendekati dengan lubang-lubang yang ada di bagian ujung. Kita perkirakan saja kurang lebih seperti ini. Kita berikan sedikit lubang, teman-teman. Jangan terlalu lebar juga. Bagian tengah sedikit. Kita sudah lubangi. Baru kemudian kita pasang talinya. Kemudian kita ikat di dalamnya. Sekali lagi, pastikan tanah liatnya nanti juga sudah benar-benar kering sehingga bisa lebih kuat lagi. Oke? Jika sudah, kemudian kita satukan seperti ini, teman-teman. Kemudian kita kunci menggunakan kawat besi. Bentuknya akan kurang lebih seperti ini, teman-teman. Sudah kita kunci sehingga ini tidak mudah lepas. Lalu kemudian part berikutnya yang perlu kita masukkan adalah ini dia, bagian dari ujungnya. Nah, sampai tahap ini, kalau teman-teman benar melakukannya, akan berbentuk seperti ini. Jadi, ini akan bulat, begitu. Kemudian ada batang di tengahnya sebagai gagang. Dan kemudian, ini sebagai bagian dari
alat untuk memukulnya nanti. Tapi karena ini masih basah, nanti bisa dikeringkan dulu sama teman-teman ya. Baik, sampai di sini teman-teman kita akan berpindah ke bagian, kita akan menutup bagian depan dan belakang menggunakan kertas minyak. Kita siapkan dulu kertas minyaknya. Kita ukur kurang lebih ya. Yang kita butuhkan tidak banyak teman-teman, cukup bagian kita potong. Kotak seperti ini yang nantinya akan kita lem di sini. Nah, bagian ini teman-teman bisa menggunakan lem terlebih dahulu di bagian ujung-ujung di sini, memutar. Oh iya teman-teman, kalau misalnya tidak bisa menemukan lem, bisa menggunakan nasi sekali lagi, karena nasi juga dulu digunakan sebagai alat perekat. Nah, kita tempel pelan-pelan saja teman-teman. Pastikan kertas yang menempel sudah cukup kencang agar nanti suaranya juga bisa lebih nyaring. Ya, kurang lebih bentuknya kan seperti ini, teman-teman. Sudah bisa dilihat. Nah, agar di bagian bagian kertas utama ini agar lebih kencang, teman-teman bisa mengoleskan lem ini, begitu. Dan kemudian nanti bisa ditunggu sampai kering agar posisi lem ini bisa memperkuat kertas yang ada di sini, ya. Kita juga bisa lakukan yang kedua. Kurang lebih bentuknya akan seperti ini, teman-teman semuanya. Ini dia, sama dengan yang bagian kuning. Kalau misalnya bagian merah juga ingin dipertebal atau diberikan lapisan dengan menggunakan lem, nanti jatuhnya akan bisa lebih kencang dan bunyinya akan jadi lebih nyaring. Jangan lupa, jangan langsung dimainkan dulu, tapi dikeringkan dulu dan pastikan benar-benar kering supaya bunyinya bisa nyaring. Nah, kalau nanti sudah kita keringkan dan akan bentuknya jadi seperti ini. Sudah dimainkan. Sopo wani sing mrene tak jak gelut endi wong ngene, ha? Wah, gimana? Seru gak? Padahal bukan ngapa-ngapain, lagi mainan sama wayang. Nah, kalau teman-teman atau adik-adik pengen bikin wayang seperti ini, ayo kita bikin bareng-bareng ya. Modalnya nggak harus macem-macem, yang ada di sekitar kita aja. Salah satunya adalah kertas bekas susu teman-teman semuanya. Oke, sudah siap? Bikin wayang karya kamu sendiri. Yuk, kita bikin! Nah, alat-alat yang dibutuhkan teman-teman, yaitu yang pertama adalah kertas karton ataupun kertas bekas susu, atau misalnya teman-teman yang ingin menggunakan kertas yang agak sedikit lebih tebal. Pokoknya intinya materialnya agak lebih tebal ya teman-teman. Nanti bisa minta sama ayah ataupun bunda untuk mencarikan kira-kira kertas apa yang cocok di rumah teman-teman semuanya. Intinya adalah tidak perlu beli juga kalau misalnya kertasnya sudah ada. Yang berikutnya yang perlu diambil ataupun perlu disiapkan oleh teman-teman, bilah bambu, kurang lebih panjangnya sekitar 50 hingga 60 cm. Nanti fungsinya sebagai gagang atau sebagai tempat untuk menaruh wayangnya. Seperti ini, panjang begitu ya.
Oke. Kemudian yang perlu disiapkan lagi, nah ini dia bilah bambu kecil, kurang lebih panjangnya sekitar 25 sampai dengan 30, mungkin nggak nyampe 30 ya, 20 sampai dengan 25 cm saja. Fungsinya nanti juga digunakan untuk menggerakkan tangan. Oke. Nah, berikutnya yang perlu kita siapkan juga adalah benang dan juga jarum sebagai engsel dari siku-siku yang nanti akan digunakan untuk wayang kita. Terus kemudian jangan lupa gunting. Nah, untuk memotong. Terus kemudian adalah cat air yang bisa teman-teman gunakan, atau mungkin teman-teman punya, nah seperti ini juga boleh. Misalnya teman-teman punya pensil warna seperti ini atau alat pewarna seperti ini juga boleh. Tapi nanti kakak akan menggunakan, ini dia, cat air. Oke, terus kemudian kita juga butuh cutter untuk membelah atau memilah bambunya nanti. Dan kalau misalnya teman-teman, nah ini bagian terpenting ini. Karena kita semuanya akan membuat wayang, pastinya kita juga harus punya referensi atau gambaran. Wayang itu seperti apa sih? Nah, teman-teman bisa mencarinya melalui internet dengan bersama ayah atau bunda atau kakak, yang kemudian teman-teman bisa langsung nanya, kira-kira wayang seperti apa yang ingin teman-teman buat. Nggak harus sempurna, yang pasti teman-teman bisa membuat polanya terlebih dahulu di kertas yang kosong ini, atau misalnya mau pakai kertas yang ada di belakangnya, yang nanti bisa digunakan oleh teman-teman semuanya. Oke, kita akan mencoba praktek dengan kemudian saya akan membuat polanya terlebih dahulu sebentar, agar nanti lebih mudah untuk memotongnya. Oke. Nah, polanya akan bentuknya seperti ini. Silahkan teman-teman nanti bisa membuatnya, terserah teman-teman. Tidak harus misalnya pola wayang yang demikian, tapi juga bisa digunakan teman-teman misalnya pola wayang hewan, atau pola wayang yang mungkin sesuai dengan harapan teman-teman sekalian, bisa juga digambarkan di kertas ini. Lalu yang berikutnya, ya kita potong. Nah, sudah selesai kita membuat pola dan akhirnya memotongnya sesuai polanya tadi. Jadi belum bentuk apa-apa ya. Oke, sekarang kita punya PR untuk menyambungkan tangan dan juga badannya terlebih dahulu sebelum nanti kita mewarnainya. Oke? Ya. Ujungnya tertali seperti ini. Nah, kita sudah menyelesaikan di bagian siku dan juga lengan dari wayang ini. Nanti kalau dibalik akan seperti ini. Nah, nanti akan lebih menarik lagi kalau kita mewarnainya di sini. Ada mata, ada kaki, kemudian ada tangan, baju, dan sebagainya. Oke? Tapi sebelumnya, kita juga persiapkan bambu dulu. Dan juga dibelah tengahnya seperti ini. Sekali lagi, teman-teman, kalau misalnya tidak bisa membelah bambunya sendiri, tolong bisa minta bantuan keluarga ataupun kakak yang ada di rumah agar nanti bisa tetap aman dalam menggunakan bambu ini sebagai salah satu cara agar si wayang kita ini bisa kita tegakkan seperti ini.
Tada! Wayang kita sudah jadi. Tapi masih belum kelihatan mukanya seperti apa. Kalau gitu, tugasnya dari cat air untuk kita kuas-kuas di sini. Dan tada! Sudah jadi. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin memastikan atau sebelum memainkan wayang ini, jangan lupa untuk dijemur dulu atau pastikan warna yang ada di dalam ataupun yang menempel di tubuh dari wayang ini sudah benar-benar kering dan siap untuk bermain. Selamat berkreasi teman-teman. Itu dia dolanan anak yang sudah Kak Denta peragakan dan kemudian bisa dipraktekkan di rumah untuk kira-kira dibuat bersama kedua orang tua ataupun bersama teman-teman. Jangan lupa, kalau misalnya kita sudah mengenal, kita coba lestarikan karena ini adalah dolanan atau permainan otentik yang ada di Indonesia dan kita sebagai generasi muda wajib untuk melestarikannya. Baiklah kalau begitu, sekian perjalanan Kak Denta menemani kamu semuanya dalam jelajah dolanan anak kali ini dan tentunya kami berharap mudah-mudahan kamu bisa terhibur sekaligus terinspirasi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan yang tidak kalah menyenangkan. Salam budaya, museum di hatiku.